Untuk sore hari ini saya akan membawakan sebuah materi tentang sabar dan syukur. Sabar itu apa Bapak Ibu saudara sekalian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar itu tahan dalam menghadapi cobaan, tidak lekas mengeluh, tidak lekas putus asa, tidak lekas marah, tidak lekas patah hati, dan tabah. Sabar ini kalau dalam kaidah bahasa, sabar itu dari bahasa Arab, dari makna sabar yang berarti menahan diri, menahan dari keluh kesah. Jadi kita menyadari bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya sekedar hidup. Apa yang kita alami, apa yang kita lalui, entah senang, entah susah, kita meyakini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita garis bawahi dulu, bahwa kehidupan kita ini pada hakikatnya adalah ujian. Entah itu senang, entah itu susah, entah itu kenikmatan, entah itu sebuah musibah. Semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita buka surat Al-Ankabut ayat 2. Surat Al-Ankabut surat 49. Surat Al-Ankabut. Ayo dibaca. Quran surat Al-Ankabut nomor 29 ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ini penegasan Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Diberi suatu penegasan bahwa dikala kita menyatakan keimanan, pasti ujian itu akan datang. Terus surat Al-Anbiya ayat ke-35. Sudah ketemu? Al-Anbiya ayat 35. Iya.
35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa nabluwakum, dan kami menguji kalian bisyarri, dengan keburukan, dengan kesusahan, wal khairi, dan kebaikan. Fitnah sebagai cobaan, sebagai ujian. Jadi setiap yang kita terima, entah itu kebaikan, entah itu keburukan, Allah tegaskan itu sebagai ujian untuk kita sebagai orang yang beriman. Ini yang pertama yang perlu kita garis bawahi, bahwa apapun yang kita lalui di dunia ini, yang kita alami, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam hadis yang sangat familiar, yang sering kita dengarkan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin. Seluruhnya, seluruh urusannya itu baik. Dan ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, diuji dengan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Jadi endingnya, setiap yang kita lalui, setiap yang kita alami, entah baik, entah buruk, itu adalah tetap menjadikan kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Dengan apa? Kalau kita mendapatkan kebaikan, dengan bersyukur, mensyukurinya. Kalau kita diuji oleh Allah, mendapatkan musibah, kita bersabar atas musibah itu. Itu menjadi ciri khas atau kelebihan yang tidak didapatkan selain orang mukmin. Dalam keadaan apapun selalu dalam keadaan yang beruntung, yang menyenangkan. Ini yang membedakan antara orang yang mukmin dengan orang yang tidak mukmin. Karena setiap kebaikan ataupun keburukan bagi orang mukmin sesuatu keberuntungan. Terus di dalam apa nih? Ayat Allah berfirman lagi ya. Coba dibuka surat Al-Imran ayat 200 ya. Surat Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya, ini perintah Allah agar kita tetap dalam kesabaran. Lah sabar itu bukan sesuatu yang ringan. Sabar itu bukan sesuatu yang mudah. Sabar itu butuh perjuangan, ya, butuh pembiasaan, ya, butuh kiat-kiat yang harus kita lakukan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang lulus dengan ujian Allah. Karena sabar itu bagian cara
agar kita lulus dari ujian Allah. Ujiannya bagaimana? Ujian tadi ini. Kalau dalam keterangan ulama mengatakan sabar itu ada tiga karakter, ada tiga contoh, ada tiga bagian. Apa saja itu? As-sabaru salasun, fasbaru ala musibah, sabar terhadap musibah Allah. Terus yang kedua, wasabaru ala ta'ah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga adalah wasabaru anil maksiyah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya tidak mudah. Butuh perjuangan dan butuh ya tadi kegigihan dalam kita bersabar tadi. Sabar dalam menghadapi musibah. Kalau kita mendapatkan musibah, diuji oleh Allah, dan musibah itu banyak di sekitar kita atau mungkin diri kita. Itu ketika kita diuji dengan sesuatu musibah yang tidak sabar. Apa saja ujian sabar dalam musibah itu? Bisa kita diuji sakit yang tidak sembuh-sembuh, sudah berikhtiar sehat, berobat dan lain sebagainya, tapi tidak sembuh-sembuh. Itu banyak yang tidak lulus dengan ujian sakit tadi, hingga akhirnya banyak yang karena diuji sakit terus saking putus asanya lupa akan aturan-aturan agama. Sakit mencari jalan pintas, mungkin karena keadaan ekonominya sudah entek-entekan ibaratnya, go berobat dan sebagainya, terus golek sing ringan, nggone dukun. Nah, dukun kan mboten rakatan, mboten kayak rumah sakit ini. Padahal itu bagian dari ujian kesabaran. Terus sabar dikala disempitkan rezekinya. Terus golek gampangnya tidak sabar dengan keadaannya, terus pinjol, terus kalau pinjol kan masih pinjam, walaupun itu salah tapi kan pinjam ada nyauri. Ada yang melakukan karena disempitkan rezekinya menghalalkan segala cara. Ada yang korupsi. Kalau korupsi biasanya bukan karena keadaan ya. Korupsi ini bukan karena suatu keadaan atau musibah ya. Biasanya kalau korupsi itu karena biasanya gaya hidup ya. Gaya hidup yang yang berlebihan, akhirnya tadi itu korupsi. Soalnya yang korupsi ini biasanya kan orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki penghasilan ya. Tapi orang yang orang yang disempitkan rezekinya ya. Ada yang merampok ya. Ada yang menipu karena tidak sabar dengan keadaan ekonominya, terus menghalalkan segala cara bagaimana bisa menghasilkan rezeki, menghasilkan uang untuk memenuhi kehidupannya. Kita bisa banyak melihat di berita orang mencuri karena buat beli susu anaknya, buat berobat dan lain sebagainya. Dan itu termasuk tidak lulus dalam ujian kesabaran. Padahal masih banyak jalan-jalan yang dihalalkan oleh Allah ya, untuk menyelesaikan problemnya tadi, ujiannya tadi. Kalau kita memilih jalan yang bertentangan dengan syariat agama, kita termasuk orang-orang yang tidak lulus diuji Allah dengan musibah disempitkan rezekinya. Monggo Mas Fajar. Terus ada orang yang tidak sabar ya, diuji musibah banyak lagi ya. Ujian musibah ini banyak lagi. Sakit terus disempitkan rezekinya, terus dalam keadaan perang banyak ya. Yang pasti setiap keadaan yang Allah ujikan pada kita, musibah apapun, entah sakit, entah disempitkan rezekinya, entah yang lain-lain,
yang harus kita tetapi itu adalah ujian dari Allah. Kalau kita sabar tetap di jalan Allah, jalan yang diridhai Allah, insya Allah kita lulus dari ujian itu. Terus yang kedua sabar. Tadi yang pertama adalah fasbaru ala musibah, terus fasbaru ala ta'ah. Sabar dalam menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini gampang betul. Gampang betul. Berat ini. Wayahe subuh adem-adem diwajibke kon salat padahal isih ngantuk, bengi bar begadang. Bengi bar napa niku mabar game online delok. Sekarang kan kalau karena kita usia kita dan manusia zaman sekarang malamnya itu banyak dihabiskan dengan media sosial ini. Ada yang game, ada yang tadi melihat media sosial dan sebagainya hingga lupa waktu, hingga akhirnya tidurnya kemalaman, terus bangunnya kesiangan. Jadi itu termasuk ujian itu. Jadi sabar itu ada proses. Untuk bisa sabar ada proses yang harus kita lalui. Kalau untuk taat saja butuh perjuangan, butuh kesabaran. Tangi esok subuh tepat waktu itu butuh perjuangan. Prosesnya tadi biasanya yang menghalangi awake dhewe kok berat menjalankan sholat tepat waktu karena tadi begadang, begadangnya ya diminimalisir. Hal-hal yang mengarah ke menjadi kita tidak sabar terhadap ketaatan ya diminimalisir. Awak dhewe kudune sholat subuh itu jam 4:30 sampai jam 5 lebih dikit atau berapa ya. Tapi kalau kita tidak bisa melaksanakannya, berarti kan kita tidak sabar. Lah penyebab kita tidak sabar tadi pasti ada sebabnya. Ya mungkin tadi karena begadang. Itu karena sebab pola hidup kita yang salah. Nah ini biasanya napa niku sing nom-nom ya niku biasanya kan ya kita masih muda semua insyaallah. Banyak terjadi seperti itu. Atau hal-hal yang lain, bukan karena media sosial, tapi karena hal-hal yang lain yang mengakibatkan ketaatan kita pada Allah itu tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Nonton bola setengah wengi hingga akhirnya wayu subuh ijek turu ngantuk. Dan itu bagian dari ujian kesabaran. Walaupun ya boleh-boleh saja nonton bola, boleh saja. Bagian dari hiburan. Yang penting tidak kecintaan kita terhadap dunia itu tidak mengalahkan kecintaan kita, ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun level tertingginya itu tanda kesempurnaan iman seseorang, Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Tapi nonton bola ya rasa sementing kita tidak mengalahkan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh nih ujian kesabaran dan ketaatan. Batere napa niku masih umum dengan napa niku napa biasanya niku. Sing umum itu jabat tangan antara lawan jenis Nah itu bagian dari larangan agama. Lalu ada kan orang ngono dijak-jak salaman. Niku ujian iki. Usume do kenal lawan jenis sing ngomong niku wau. Terus berkhulwat antara lawan jenis yang bukan mahramnya. Padahal itu larangan agama. Dan itu bagian dari ujian ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak contoh-contoh ujian kesabaran dan ketaatan itu banyak. Badare ora salat ngumpul, badare sing do salat. Waya salat. Kok kono ora salat, awake salat arani sok suci dan sebagainya. Contohnya biasanya ngoten iki. Bolone sak grupe ora do salat. Mawate salat arani sok alim. Iku ujian lagi.
dan banyak hal. Karena awak ngaji umumnya mengamalkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama, entah itu tahayul, bid'ah, khurafat, dan kita meyakini hal-hal itu berseberangan, bertentangan dengan syariat agama. Tentunya juga berat di lingkungan keluarga kita yang mungkin ngajinya baru sendiri, keluarga kita masih menjalankan syariat-syariat yang seperti itu, masih terbiasa dengan yasinan, tahlilan, dan awak dikon bantu. Ini juga butuh perjuangan ini. Dan banyak hal, banyak di lingkungan tempat kerja kita disyariatkan dalam agama harus berjilbab, tapi koncone ora do berjilbab, pakaiane ketat-ketat yang putri. Ini ujian. Ujian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu memang butuh perjuangan. Terus yang ketiga adalah fasbir. Sabar terhadap musibah, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi larangan Allah niku ringan apa berat? Berat. Saya contohkan tadi, larangan Allah itu kita dilarang. Persentuhan yang bukan mahram itu ditusuk pakai besi, itu lebih ringan daripada hukumannya daripada bersentuhan yang bukan mahram. Lawadi di lingkungan yang terbiasa seperti itu butuh perjuangan ya. Terus dalam dunia sekarang itu kan godaan untuk melakukan kemaksiatan itu kan luar biasa. Riba itu luar biasa nih. Saat ini hutang piutang bank niku wau. Nah kalau dulu itu pinjam itu susah, boleh utangannya susah, butuh perjuangan. Karena saya pernah mengalami dunia seperti itu. Nang bank ngajuke, engko istik ngel-ngel. Terus zaman dulu itu ribanya, bunganya itu besar dulu itu. Bisa 2%, bisa 1,6, besar pokoknya. Itu susah. Kalau sekarang itu pinjaman itu ditawar-tawarke. Yang resmi, secara resmi bank konven atau bank apapun ini kok ditawar-tawarke, entah lihat di WA atau datang ke rumah atau sebelumnya sudah menjadi nasabah. Untuk menghindari riba itu butuh perjuangan. Kalau kita sudah terbiasa hidup dalam dunia terbiasa dengan pinjam bank, lah untuk berhenti dari dunia seperti itu tidak mudah. Awak dhewe sudah terbiasa menjadi candu to nggih. Karena kebutuhan apa-apa gampang nggih, wis utang bank wae. Repot-repot nyilah dulure ento-ento. Nyilah sapa ta sing percaya. Dan kita sekarang itu ditekankan dan lebih dipahamkan bahwa riba itu luar biasa bahayanya. Lah untuk bisa selesai, bisa berhenti, bisa menghindari riba, ini luar biasa perjuangannya. Apalagi tadi, awak dhewe ora butuh wae, ditawak-tawak. Biasanya pikirannya regopo ya, kan gitu lagi. Regopo ya. Wong iki bungane sithik tur mayan ora ngerti Itu luar biasa. Orang gampang kita akan menjauhi sebuah larangan Allah itu butuh kesabaran. Ini baru satu contoh tentang bagaimana kita bersabar menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal. Niku bab ribawan ujian berat. Niki kan biasanya kita alami semuanya dan sekarang lebih ditekankan lagi. Bab riba niku aturannya tidak hanya sekarang.
Dari dulu riba itu sesuatu yang dosa, yang bahayanya luar biasa. Kalau di majelis kita bukan hanya bab riba saja, di bab hutang saja kan dikeluarkan brosur lagi. Brosur yang berjudul tahun 2020 ini dikeluarkan brosur hutang dan masalahnya. Berarti hutang itu penuh dengan masalahnya. Walaupun tidak semua hutang itu riba, tapi hutang saja sudah menimbulkan banyak problema. Apalagi yang riba niku kena dosane. Dan sekarang ya, lebih ditekankan lagi bagian dari nizam majelis yang harus kita tegakkan. Dan untuk bisa menegakkan tadi, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, niku kedah butuh kesabaran. Yang sudah terbiasa dengan dunia seperti itu, untuk berhenti menghindari bab itu butuh perjuangan, butuh kesabaran yang luar biasa. Jadi perlu diingat, kalau kita mau berhenti dari riba, pasti godane enek wae. Lah kalau kita lulus bisa dari bab satu contoh niku ya insyaallah satu masalah, satu problem, satu kemaksiatan bisa kita lalui dengan lulus ujian tadi. Niku memang garis bawahi. Dan perlu asalnya banyak peneliti mengatakan berhenti dari riba niku butuh perjuangan, orang gampang. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa riba itu dosa yang besar dan perlu kita hindari. Kalau kita mau berhenti riba adalah enek ujiane wae. Jadi ujiane niku dieling-eling. Ora kakang laran reko saka riba niku memang butuh perjuangan, butuh kesabaran. Kok enek wae godani. Niku memang ujian seperti itu. Niku memang garis bawahi. Pasti mengalami seperti itu. Karena saya pernah mengalami hal seperti itu. Saya dulu juga pernah mengalami dunia perpinjaman seperti itu. Ya. Terus kebetulan kakak saya itu sudah berhenti lebih dahulu dari riba. Ya. Lelah itu setiap mau berhenti itu enek wae godane. Ya yang dinasihatkan ya. Nah akan leren saka riba mesti cobaan enek wae. Niku dadi kepeling. Jadi nah akan kena godho niku mikir nek oh ya iki mang cobaane awake dhewe mau berhenti dari riba. Niku satu contoh sabar dalam menjauhi maksiatan Allah Subhanahu wa taala. Terus contoh-contoh yang lain banyak. Di dunia sekarang sering kita tekankan, sering kita bahas di kajian kita. Yang sekarang problem zaman sekarang itu kan dunia kita itu banyak dihabiskan di depan gadget kita. Gadget kita tadi. Kalau kita menghitung waktu kita, seberapa banyak waktu kita yang kita habiskan, itu paling dominan itu kita habiskan di depan HP kita. Nganggur sithik buka HP. Emang semua ada di dalam HP kita. Mau ngaji, mau baca apapun, yang hobi baca ada. Yang mau sukanya hiburan, karena dunianya sudah, karena generasi zaman sekarang itu gampang stres katanya, makanya cari hiburan di gadgetnya. Ku enak wae, ora enak iklane berarti lagi. Enak iklane ganti. Murid nopo-nopo dipermudah. Kalau zaman dahulu hiburannya TV, TV sekarang kan kalah dengan gadget kita. Karena di dalam gadget kita itu lebih banyak yang bisa kita cari, hiburannya variatif, sewaktu-waktu bisa, dimanapun tempatnya bisa. Kalau TV kan hanya di depan TV. Kalau gadget kita, wis nang sawah iso, gitu ya. Arep nang kendaraan iso, gitu. Arep karo turu iso. Gitu. Sing paling akeh malah saiki karo nang kamar mandi pun juga bisa. Kamar mandi pun golek HP to nggih. Sing nom-nom apa sing tuwa kabare. Banyak kan seperti itu lagi. Lalu itu kan problem lagi. Dari sadar atau tidak sadar, ya, dunia sekarang itu seperti itu. Dan di dalam gadget kita, ya, gadget itu
bagian dari perkembangan zaman yang manfaatnya sungguh luar biasa banyaknya. Mau menyebarkan kebaikan bisa, ya. Mau bersilaturahim. Kalau zaman dulu tuh surat menyurat itu butuh waktu yang panjang. Sekarang mau video call bisa berhadapan-hadapan bisa. Kan bisa menyambung silaturahim, suatu kebaikan. Mau sedekah dipermudah dengan adanya mobile banking, ya. Mau apapun kan dipermudah. Tapi juga kemaksiatan tentunya, ya, juga dipermudah dengan adanya gadget nih, kawan. Kita HP ini kan sekarang ini kan saya sampaikan beberapa minggu yang lalu tadi. Konten-konten yang emang menjerumuskan itu kan sekarang dominan lagi. Yang orientasinya itu hanya sebagai hiburan dan mencari pemberi duit itu kan emang seperti itu lagi. Jadi konten-konten sing kira-kira menarik, konten-konten sing tidak mendidik. Dan saya mengamati itu luar biasa bahayanya. Sekarang yang terakhir itu apa? Tentang cah nom niku apa kodam apa gitu. Kan cah nom itu tentang TikTok apa niku. Niku kan bagian dari penyimpangan akidah. Jadi delok kodam iki jin sing napa niku jin sawon sing mendampingi napa sing napa niku. Niku opo dan sebagainya. Padahal itu bagian penyimpangan akidah. Enggak, akhirnya kan pikirannya rono-rono. Kita melupakan Allah, ya, dan sebagainya. Ini bagian dari sabar dalam ketaatan itu butuh perjuangan dan kesabaran yang luar biasa. Dan contohnya banyak. Pokoknya hal-hal di dalam kita menjauhi maksiat kok ketok berat, butuh perjuangan, butuh sesuatu yang nopo ning kok ketok ya nopo tengah ati kok arep ninggalke apa sing ngomong ninggalke pacaran kok ya seneng. Nah, ini kan maksiat lagi. Pacaran itu maksiat. Ya. Tapi karena manusia itu dilengkapi dengan akal dan nafsu ya. Nafsunya menguasai dirinya. Padahal pacaran itu maksiat. Pacaran itu taqrabuz zina. Pacaran itu bisa menyebabkan perzinahan. Taqrabuz zina sudah dilarang, apalagi yang bisa mengarahkan ke zina. Jadi kita perlu menyadari hal-hal yang dilarang Allah, ya. Itu jangan memberikan toleran terhadap diri kita, memaklumkan. Oleh cahnom pacaran yang biasa, kono-kono itu pacaran. Itu pemikiran doktrin yang sangat sesat dalam pikiran kita. Jadi perlu kita tanamkan dalam pikiran kita, ya, bahwa hal-hal yang dilarang Allah itu ya salah. Kalau keluarga kita, ke anak kita, orang pacaran itu, yuk kita tanamkan pacaran itu salah, dosa, ya, yang bisa menyebabkan ke perzinahan, ya. Perzinahan itu sangat dimurkai Allah, ya. Orang yang anak yang hasil zina, niku, ya kita perlu pahamkan. Jangan sampai kita lihat orang pacaran itu memaklumkan, hati kita memaklumkan. Pacaran biasa, jahanam. Ya perlunya kalau kita melihat kemungkaran itu kan satu, cegah dengan tangan kita. Nggak punya tangannya nggak mampu ya dengan apa niku dengan kekuatan kita, kekuatan tangan dan doa ya terakhir tadi. Nah kira-kira nyegah dua tangan ora iso, dua kemampuan pangkat orang duwe, ya. Setidak-tidaknya itu yang paling rendah melihat kemaksiatan, ya. Kita akan membenci. Apa wae kemaksiatan ini tanamkan dalam diri kita. Itu perbuatan yang salah, tidak boleh dimaklumi, tidak boleh ditoleransi. Supaya ini apa? Supaya ini kita tuh ada sekat untuk tidak mudah-mudah menjalankan kemaksiatan tadi. Nah, awalnya dia pacaran biasa jahanam. Lama-lama awalnya dia terjerumus ke sana.
Wis ora apa-apa umum jahanam itu pacaran. Wis ora apa-apa, wis iki nggur chat karoan napa nggur cetok. Bisa dibungkus chat masalah kerjaan, chat masalah sekolah dan lain sebagainya. Padahal itu semuanya kalau kita tidak hati-hati bisa mengarah ke takrobuz zina. Makanya perlu kehati-hatian dalam kita, perlu perjuangan. Hal-hal yang mengarah ke sana kita tanamkan dalam diri kita. Kemaksiatan itu salah, jangan ada toleran terhadap diri kita, dimaklumi salah kemaksiatan itu. Walaupun mungkin kita secara 100% belum bisa menjalankan. Kalau itu 100% belum bisa menjalankan, ninggalkan kemaksiatan tadi. Tapi perlu ditanamkan dalam diri kita, kemaksiatan itu sesuatu yang salah. Yaitu tentang sabar dalam menjauhi kemaksiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada sebuah hadisnya. Saya bacakan dari artinya saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah pada Allah dan bersabarlah. Kemudian wanita itu berkata, menjauhlah dariku. Sesungguhnya engkau belum pernah merasakan musibahku. Niki sabar di dalam musibah. Sesungguhnya engkau belum pernah merasakan musibahku dan belum mengetahuinya. Kemudian ada yang mengatakan pada wanita itu bahwa orang yang berkata tadi adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wanita tersebut mendatangi pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia tidak mendapati seorang yang menghalangi dia masuk pada rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wanita itu berkata, aku belum mengenalmu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya namanya sabar adalah ketika di awal musibah. Ini tentang sabar di dalam menghadapi musibah. Terus janji Allah bagi orang-orang yang sabar. Kalau kita bersabar terhadap tiga sabar tadi, sabar dalam menghadapi musibah Allah, takdir Allah yang buruk, sabar dalam menjalani ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, terus sabar dalam menjauhi kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Jadi antara sabar dan syukur, secara dalam Al-Qur'an balasannya itu lebih besar, lebih banyak sabar dibandingkan syukur. Setidaknya ada 6 balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang sabar. Yang pertama, janji Allah bagi orang yang sabar, Allah akan menjanjikan untuk orang-orang yang sabar adalah mendapatkan berkah atau kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dengan kesabaran tadi Allah akan memberikan petunjuk kepada kita orang yang sabar. Coba dibuka surat Al-Baqarah ayat 155-157. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah
Mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ini Allah menegaskan ya. Ini sudah menjadi penegasan untuk kita juga ya. Wala nabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Jadi kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan. Niki penegasan Allah bahwa kita itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian apa? Dijelaskan dalam ayat ini, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Allah menegaskan, sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, sabar dalam menghadapi musibah, ya, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Allah menjanjikan apa? Dalam ayat 157-nya Allah menjanjikan mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat. Kita lihat seperti itu dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam ayat ini selawatin, ini maknanya terjemahannya sebenarnya luas. Bisa bermakna ampunan, bisa bermakna berkah, bisa bermakna secara literal itu kehormatan. Jadi orang yang sabar itu akan diganjar oleh Allah, dibalas oleh Allah. Yang pertama tadi adalah selawatin, keberkahan, kehormatan. Seperti yang kita ketahui, berkah niku apa? Berkah niku ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dikala kita bersabar terhadap ujian Allah berikan, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ini, bisa karena kita diuji dengan kelaparan, disempitkan rezeki, rasa takut, keluarga kita ada yang meninggal, dan lain sebagainya. Dikala kita tetap sabar dan mengucapkan semuanya itu adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menganjar kita dengan sebuah kehormatan. Secara logika saja, kita diuji oleh Allah, orang yang sabar, secara dohiri wae. Dikala kita diuji Allah, kita tetap tenang, orang gampang mesunan, orang gampang bingungi. Itu secara logika, ini kan menjadi orang yang berwibawa. Awak dhewe nang donya niku nggih. Ketoke uripe susah men, uripe susah, segini sithik, keluargane yo enek wae ujiane. Tapi kok tenang men, dan bisa menerima dengan baik. Kan memiliki jiwa kesatria, jiwa perwira. Secara kita sebagai sesama manusia aja itu memandang orang yang lulus dengan ujian tadi sebagai orang yang memiliki kehormatan. Ini baru kita di dunia saja bisa melihat orang yang lulus dengan ujian hal-hal tadi, memiliki keberkahan, ditambah kebaikan-kebaikan yang lain. Terus yang kedua, dan Allah akan memberikan rahmat. Yang ketiga adalah Allah dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dengan kita sabar terhadap ujian-ujian Allah, petunjuk Allah itu akan diberikan pada kita. Petunjuk apa? Petunjuk untuk bisa membedakan antara yang hak dan batil. Jadi petunjuk itu ada dua. Yang pertama adalah petunjuk untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Terus yang satunya, nanti saya tambahkan. Intinya
petunjuk itu ada dua. Terus yang kedua nanti kami tambahkan. Apa yang dibalaskan adalah Allah untuk orang-orang yang sabar. Yang ketiga, yang keempat, diberi pahala tanpa batas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya buka surat Az-Zumar ayat 10. Surat Az-Zumar nomor 139 ayat 10. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum illadzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Itu balasan Allah terhadap orang-orang yang sabar. Terus yang selanjutnya, balasan untuk orang yang sabar adalah ditemani atau disertai oleh Allah dalam 4 keadaan. Ketika ditimpa musibah, Allah akan membersamai orang-orang yang sabar. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Ini surat Al-Baqarah ayat 153. Terus yang kedua, ditemani atau disertai Allah ketika menghadapi musuh yang lebih kuat. Ini dalam kisah kisah surat Al-Baqarah ayat 249. Terus yang ketiga, akan dibersamai oleh Allah dalam surat Al-Baqarah Al-Anfal ayat 46. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita berselisih dan kita bersabar dengan tidak terpancing. Biasanya berselisih itu kan suka dengan debat. Jadi kita sabar dengan ini, Allah itu kan bersama kita. Dalam hadis lain disebutkan akan dibangunkan rumah di surga. Terus yang dibersamai Allah yang selanjutnya adalah diringankan oleh Allah ketika melakukan peperangan, dalam contohnya surat Al-Anfal ayat 66. Terus yang keenam, balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang sabar adalah berbagai kenikmatan surga bagi orang-orang yang sabar. Niku balasan Allah untuk orang-orang yang sabar. Lawan dari kata sabar adalah tidak sabar atau putus asa. Niku nak betul sabar berarti termasuk orang yang putus asa. Surat Yusuf coba dibaca. Ayat 87. Quran Surat Yusuf nomor 12 ayat 87. Ya bani yadhabu man assasu min Yusufa wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu
pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Wala tai'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi ilal qaumil kafirun. Jadi janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Jadi lawan kata dari sabar adalah tidak sabar atau putus asa. Dan putus asa itu secara yang saya baca ada 3. Jadi putus asa menyerah kepada nasib, ini putus asa menyerah kepada nasib, yang mengakibatkan tidak bekerja, tidak pula berdoa. Itu putus asa termasuk ini. Itu maksudnya nasib ini, kita putus asa ini. Dan orang seperti ini adalah orang yang gagal. Terus yang kedua, orang yang putus asa adalah buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebih banyak menyalahkan Allah. Rumangsane ini wis takdir Gusti Allah ngene iki. Seakan-akan apa keburukan yang diterimanya itu sudah menjadi ketetapan Allah, tidak mau bersabar. Di dalam kita berbuat maksiat, tidak berusaha evaluasi untuk memperbaiki dirinya, tapi menyalahkan bahwa itu memang ketetapan Allah, aku jadi wong sing maksiat. Ini juga orang yang putus asa. Terus putus asa yang selanjutnya adalah mencari jalan keluar dengan cara yang salah. Ini juga putus asa. Dengan pergi ke dukun, pesugihan dan lain sebagainya, itu putus asa juga. Terus putus asa, puncak putus asa itu manusia akan mengakhiri hidupnya dengan jalan yang salah, bunuh diri. Itu putus asa. Bab bunuh diri itu Rasulullah dalam hadisnya itu pernah melayat bertakziah. Ada orang yang muslim, orang yang melakukan sholat dan sebagainya. Beliau menyelatkan, tapi mendapatkan berita bahwa yang meninggal tadi adalah orang yang mati bunuh diri. Terus beliau tidak jadi menyelatkannya. Terus sahabat-sahabat masih ada yang menyelatkan. Kayaknya bunuh diri ini luar biasa. Putus asa yang paling tinggi. Rasulullah sendiri tidak mau mensolatkannya. Terus yang terakhir untuk sore hari ini, tadi sabar dan syukur. Nanti syukurnya bisa kita bahas lain waktunya. Bagaimana agar kita bisa bersabar? Coba surat Al-Kahfi ayat 28. Quran Surat Al-Kahfi nomor 18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan jangan kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Niki cara kiat agar kita memiliki kesabaran dalam menghadapi 3 kesabaran tadi. Surat Al-Kahfi ayat 28. Ini solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi
yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum. Yuridu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furutan. Wasbir, dan bersabarlah, nafsaka, dirimu, ma'al ladina, bersama orang-orang yang yad'una, menyeru Rabbuhum, Tuhanmu, Tuhan mereka, bil ghadati, pada waktu pagi, wal asyi, dan petang. Yuriduna, mereka menginginkan wajhahu wala ta'udu, keridoannya, wala ta'udu wala ta'du, dan janganlah kamu berpaling, ainaka, kedua matamu, anhum, dari mereka. Jadi ini solusi dari Allah. Dikala kita mengharapkan lulus dari ujian yang Allah berikan tadi, ujian yang berupa kebaikan maupun kesukaran, kesenangan maupun kesusahan, yang perlu kita lakukan adalah kita bersabar bersama orang-orang yang tadi menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari. Karena kan sama tujuannya. Orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari sama tujuannya. Apa tujuannya? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya sudah pasti. Jadi apapun yang dilakukannya di dunia ini tidak lain adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak, kata lain adalah semuanya karena Allah. Ini solusi dari Allah. Kalau kita berpaling, nak awake dhewe kok sabar karo kanca-kancane awake dhewe sing sama-sama satu perjuangan, sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan memilih kepada jalan-jalan orang yang tadi menyenangkan hati awake dhewe, sing seneng bebas, sing seneng ngalor ngidul bebas, enek aturan, seneng napa niku ya wis kebebasan dan sebagainya. Ya sudah. Berarti kita tidak termasuk orang-orang yang lulus dengan ujian Allah. Padahal kita meyakini kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya kita akan mati. Baik kebaikan maupun keburukan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten untuk sore hari ini, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kesabaran, selalu berikhtiar terus, usaha terus. Walaupun mungkin belum 100% kita memiliki kesabaran, tapi tiada henti. Kita berusaha terus memupuk kesabaran kita. Hal-hal yang mengarah kepada kemaksiatan, hal-hal yang mengarah kepada kebatilan, kita berusaha untuk tadi menanamkan itu suatu kesalahan. Suatu apapun musibahnya, kita meyakini bahwa semuanya akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita lakukan adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi pada sore hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan